Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita mau ngapain, guys? Kita akan memaparkan sedikit tentang dampak dan penjelasan tentang bullying. Penasaran kan gimana video kami? Ditonton sampai habis ya, jangan di skip. Yuk, 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 yuk. Bi, kamu udah lihat nggak tadi cewek yang di sana? Yang itu. Iya, yang itu. Kayaknya itu cewek yang lagi rame diomongin deh. Iya deh, kayaknya itu Dila bukan sih? Kayaknya sih ya. Sebenarnya itu kenapa sih? Soalnya rame banget seangkatan ngomongin dia. Katanya sih dia tuh kayak suka charper gitu ke dosen. Caper kayak gimana sih? Dia tuh tiap ada, misal ya kalau teman-temannya lagi presentasi tuh dia suka ngomong, kasih pertanyaan yang kayak menjatuhkan gitu loh. Pantesan supaya sehari-hari akhir-akhir ini aku lihat dia kayak sendiri aja gitu, terus kayaknya banyak yang ngejauhin dia deh. Katanya satu angkatan tuh pada nggak seneng gara-gara omongan teman kelasnya juga gitu. Pantesan. Ngapain coba dia sampai kayak gitu? Sumpah, jadinya banyak yang gak suka sama dia. Iya, buat apa juga coba charper gitu ke dosen. Makanya, kalau Gak ada emang kerjaan mau banget. dapat nilai ya belajar, ngapain sampai kayak gitu kan? Mereka kenapa ya? Kok pada liatin aku sih? Apa karena masalah kemarin ya? Padahal aku bukan cari muka depan dosen, tapi emang benar-benar tidak paham dengan materinya. Seringkali dibilang cari muka, apalagi kalau dapat nilai tinggi. Padahal mereka tidak tahu seberapa keras aku berusaha agar mendapat nilai itu. Bukan hanya karena cari muka depan dosen seperti yang mereka bilang. Sebenarnya aku udah jengah dengan semua ini. Ini udah termasuk tindakan bullying verbal. Apalagi kadang aku dikucilkan dari pergaulan. Bahkan saat pemilihan teman kelompok pun aku tidak pernah diajak. Tapi aku hanya bisa pura-pura tidak tahu dan aku hanya pura-pura tidak tahu dan bahkan tidak mendengar. Karena aku meyakinkan diri sendiri, aku tidak pernah cari muka depan dosen. Dari sudut pandang terbuli, seringkali mereka merasakan serba salah. Mereka dihadapkan dengan dua pilihan, antara mendiamkan atau melaporkan tindakan bullying tersebut. Dua-duanya memiliki plus dan minusnya. Jika melaporkan kepada pihak lain, mereka seringkali dianggap remeh atau bahkan angin lalu. Padahal korban bullying membutuhkan support dan perlindungan dari orang sekitar. Tapi bukan masalah kok, stand up for yourself. At least tunjukin kepada mereka jika kita bukan orang yang mudah dibully, kita orang yang tangguh. Siapa tahu dengan kita berani speak up, membuat mereka bisa mengubah pandangan mereka terhadap kita, dan dengan tindakan kita tersebut bisa membantu korban-korban bullying yang lainnya untuk memberanikan diri, dan tindakan bullying tersebut bisa berkurang atau bahkan berhenti, karena dampak dari bully bisa berakibat fatal, seperti mental seseorang yang terganggu, bahkan rasa percaya diri yang berkurang. Dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 11, di sana menjelaskan bahwa tentang larangan untuk mengolok-olok, menghina atau menyakiti seseorang secara fisik, karena hal ini dapat menyakiti hati orang lain. Dalam halnya sama dengan bully yang sering terjadi dalam dunia nyata maupun dunia maya, banyak orang yang menghina, mencela, mengumbar aib, menjelekkan, dan menyerang secara fisik. Hal ini merupakan sifat keji.
Jadi bullying ini merupakan hal yang sangat dibenci dalam Islam, merupakan hal yang haram yang sangat dilarang dalam Islam. Jadi tidak ada toleransi dalam bully ini. Apapun yang menjadi alasan bully sangat dilarang dalam Islam. Jadi untuk seseorang yang sudah terlanjur melakukan ini sebaiknya meminta maaf kepada korban bully agar dosanya diampuni oleh Tuhan. Dalam segi hukum, haram bagi kita untuk saling merendahkan, mencibir, menghina, apalagi sampai menjatuhkan seseorang. Jika tindakan merendahkan adalah tindakan yang buruk dan jahat, apalagi sampai merendahkan seseorang, merendahkan harga diri seseorang, membuli, merundung, dan sampai melukai fisik seseorang. Sesuai dengan artikel hukum, pasal 310 KUHP dan pasal 27 ayat 3 UU ITE, JO dan pasal 45 UU 19/2016 mengenai delik aduan, yang berhak untuk memproses ke polisi adalah korban itu sendiri. Jadi teman-teman sudah dengar kan bahwa dari segi sosial, agama, ataupun hukum, bullying tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena dampak buruk dari bullying itu sendiri baik untuk diri kita ataupun dari lingkungan sekitar kita itu sangat mengkhawatirkan. Teman-teman juga bisa melihat dari berita yang saya paparkan, begitu menyeramkan bukan? Jadi untuk teman-teman semuanya, baik untuk diri saya pribadi dan teman kelompok saya, jangan melakukan pembulian ataupun hal-hal yang menyakiti hati teman kita, saudara kita, atau bahkan orang yang kita tidak kenal, baik dari segi kita mengolok-olok bentuk badannya, perilakunya, atau mungkin kebiasaan. Jadi kita sebagai penerus bangsa harus menyadari dan memiliki kesadaran bahwa dampak bullying bagi diri kita ataupun si pelaku atau korban adalah hal yang sangat-sangat mengkhawatirkan. Jadi kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Yuk ciptain Indonesia cerdas dan sehat. Jadi gimana guys? Masih mau melakukan tindakan bullying? Kalian lihat kan tadi bagaimana video kami, pemaparan kami mengenai seramnya bullying di zaman sekarang ini. Nah, jadi stop bully ya guys. Oke, terima kasih sudah menonton sampai habis. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.